Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala rahmat dan nikmat karunia Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, yang selalu Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Sungguh pun Allah melihat banyak sekali hamba-hambanya yang ingkar kepadanya, kufur kepadanya bahkan, dan selalu melakukan hal yang larang dari hal-hal yang tidak dia ridhoi dan tidak dia cintai. Akan tapi Allah tabaraka taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya yang sangat teramat banyak kepada manusia itu, dan tidak membuat Allah subhanahu wa ta'ala serta-merta mencabut nikmat yang ia anugerahkan kepada manusia. Yang demikian itu karena Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha. Dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala sangatlah luar biasa. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kepada kita para hamba, adalah kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang yang tiada tara, dan tidak ada contoh apapun di permukaan bumi ini yang bisa disetarakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Maka kasih sayangnya juga kasih sayang laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu jua yang serupa, yang semisal dengan Allah. Maka termasuk kasih sayangnya. Tak ada kasih sayang apapun di permukaan bumi yang semisal dengan kasih sayang Allah. Karena seluruh kasih sayang apapun, dia masih kasih sayang makhluk kepada makhluk. Namun kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita adalah kasih sayang Allah Khaliq, sang pencipta, kepada makhluk. Maka sehebat apapun kasih sayang yang pernah kita dengarkan, yang pernah diriwayatkan, maka itu masih kasih sayang makhluk kepada makhluk. Wallahu laisa lihi syai', dan Allah tidak ada makhluk manapun yang sepertinya, yang semisal dengannya. Maka tidak ada kasih sayang makhluk yang semisal dengan kasih sayang Allah.
Sehebat apapun kasih sayang makhluk kepada makhluk, kasih sayang Allah kepada makhluknya jauh lebih besar daripada itu. Jauh lebih luar biasa daripada itu. Maka tidak bisa terbayangkan bagaimana hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah setiap hari betapa keingkaran, betapa kekufuran, betapa kemaksiatan, berapa kebebalan kita pertontonkan dan dilihat oleh Allah Tabaraka wa taala setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik manusia berbuat maksiat. Akan tetapi Allah Tabaraka wa taala Maha sabar melihat tingkah laku makhluknya dan tetap saja mencurahkan nikmat-nikmat yang tiada tara kepada makhluknya, kepada kita para hambanya. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita sifat syukur dan sifat taat, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala maafkan kita di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdillah, salawatu Rabbi wassalamu alaih, yang merupakan uswatun hasanah, yang Allah Tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai uswatun hasanah, yang Allah Tabaraka wa ta'ala wajibkan kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dan menjadikan jalan ke surga hanyalah untuk orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di pagi hari ini kebersamaan kita bersama kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u karya Syekh Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan di pagi hari ini bahasannya adalah tentang huquqil bahimah, hukum mendatangi binatang atau menyetubuhi binatang. Namun sebelum masalah ini beliau bawakan masalah singkat tentang hukmu wad'il maitah, hukum menyetubuhi orang yang sudah meninggal. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa amma wad'ul maitah, dan adapun menyetubuhi orang yang sudah meninggal, menyetubuhi mayat, fa fihi qaulani lil fuqaha, para ahli ilmu, para ulama, mereka memiliki dua pendapat. Wa hum fi madhhab, dan kedua-dua pendapat ini ada pada mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Ahaduhuma, salah satu di antara pendapat itu adalah yajibu fihi, yaitu wajib untuk ditegakkan kepadanya hukum kriminal. Wa huwa qaulul Auza'i, dan dia juga merupakan pendapat Imam Al-Auza'i. Fa inna fi a'dhamu jurman wa akhu dzamban, karena perbuatannya tersebut dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Menyetubuhi mayat. Wa dhamma ila fahishatihi hadku hurmatil mayit. Ditambah lagi dengan dosa yang besar itu, kekejiannya bertambah karena dia adalah telah merusak kehormatan orang yang sudah meninggal. Ini hanya sampai di sini bahasan beliau tentang hukum menyetubuhi. Dan alhamdulillah min dzalik, berita-berita yang kita dengar ya di zaman kita sekarang, adanya orang yang membunuh dan setelah itu dia memperkosa, menunjukkan bahwasanya adanya orang-orang yang jiwanya luar biasa penuh kekejian. Orang yang sudah wafat pun diperkosa olehnya, disetubuhi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan ternyata ini juga tidak penyakit
sebahagian manusia di zaman sekarang. Wal'iyadzubillah. Namun juga penyakit manusia dari zaman dahulu kala. Sehingga para ulama berbicaranya. Sehingga para ulama berbicara tentang hukumnya. Menunjukkan bahwasanya pernah terjadi di zaman mereka. Sehingga dibicarakan. Sehingga para ulama mengeluarkan fatwa tentang hukum tersebut. Adanya manusia-manusia yang sifat kemanusiaannya sudah hilang. Bahkan lebih bengis daripada sifat hewan, waliyadzubillah. Suatu yang tabiat manusia biasanya menghindar, akan tetapi ada sebagian orang yang na'udzubillahi min dzalik justru menyetubuhi mayat, waliyadzubillah. Berikutnya memasuki fasal fi wad'il bahimah. Fasal tentang menyetubuhi hewan. Dan ini juga ternyata ada di zaman dahulu, sebagaimana juga ada di zaman kita sekarang. Dan mungkin lebih marak daripada bahasan sebelumnya. Wal'iyadzubillah. Manusia-manusia yang sudah tabiatnya dan sesuatu yang ada di hatinya sudah berubah. Fitrahnya yang sudah berubah. Atau syahwatnya yang aneh. Sehingga kemudian yang seharusnya tabiatnya menjauh dan fitrahnya menghindar menjadi sesuatu yang ia lakukan, bahkan mungkin ia gemari, waliyadzubillah. Wa amma wati'ul bahimah, adapun orang-orang yang menyetubuhi hewan, falil fuqaha'i fihi thalathatu aqwal. Maka para ulama ahli fikih, para ahli syariah di dalam masalah ini mereka memiliki 3 pendapat. Apa hukuman bagi orang yang seperti ini? Ahadiha, pendapat yang pertama, annahu yu'addab wala hadda alaih. Orang yang seperti ini diberikan efek jera, ditakdib, diberikan sesuatu yang membuat dia akhirnya beradab. Diberikan efek jera kepadanya, diberikan hukuman untuk memperbaiki adabnya. Wala hadda alaih, dan tidak ada hukuman kriminal bagi orang yang seperti ini. Wa hadza qaulu Malik wa Abi Hanifah. Dan ini pendapat Imam Malik wa Imam Hanifah wa Syafi'i fi ahadi qaulai, dan juga pendapat Imam Syafi'i di dalam salah satu pendapat beliau, wa qaulu Ishaq, dan juga pendapat Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Wal qauli tsani, adapun pendapat yang kedua, hukmuhu hukmuz zani, hukum bagi yang mendatangi hewan maka hukumnya sama dengan hukum pezina. Yujladu in kana bikran, dicambuk manakala dia adalah seorang yang belum memiliki pasangan, belum muhsan, belum memiliki istri atau suami. Wa yurjamu in kana muhsanan, wa hadza qaulul hasan. Dan dirajam, dilempari dengan batu mati apabila dia adalah orang yang sudah memiliki pasangan hidup, sudah muhsan. Wa hadza qaulul hasan, dan ini pendapat Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wal qaulu tsalits, pun pendapat yang ketiga, anna hukmahu hukmul luti, hukum bagi orang yang mendatangi hewan, bersetubuh dengan hewan, maka hukumnya sama dengan hukum liwat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya secara panjang lebar. Hukum liwat, maka hukumnya adalah hukum liwat, hukum orang yang melakukan homoseksual. Nassa alaihi Ahmad, dan ini salah satu yang di pendapat dari Pak Imam Ahmad
Dan Imam Ahmad datang riwayat daripada beliau tentang masalah ini. Fayukharraju 'ala rawiyataini fi haddih, riwayataini fi haddih. Akan tetapi dalam masalah ini ada dua riwayat tentang bagaimana dan dalam masalah ini ada dua pendapat, ada dua riwayat tentang hukuman baginya. Bagi yang menyatakan ada hukuman, ada dua riwayat. Hal humal qatlu hatman atau huwa kazani. Artinya maksudnya di dalam masalah ini, para ulama yang mengatakan ada hukuman kriminal untuk orang yang seperti ini, ada dua pendapat, ada dua riwayat. Sebagian riwayat mengatakan bunuh, seperti liwat. Dan sebagian mengatakan tidak dibunuh, akan tetapi kepada hukum zina. Bagi yang yang belum berkeluarga maka tidak dibunuh, akan tetapi dicambuk. Ini dua hukuman untuk mereka-mereka yang memiliki tabiat aneh atau melakukan kebiasaan aneh keluar daripada tabiat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan keluar daripada tabiat fitrah manusia. Dan ini na'udzubillah min dzalik, bagi orang-orang yang ingin menikmati hal yang aneh dan sensasi-sensasi yang aneh di permukaan bumi, adalah orang-orang yang tidak mengerti bagaimana hidup. Hingga hewan baginya sesuatu yang dijadikan sebagai pasangan hidup, dijadikan sebagai suami atau dijadikan sebagai istri, bagaikan suami atau bagaikan istri, waliyadzubillah. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya di zaman dahulu kala terjadi juga, bukan hanya zaman sekarang. Dan panjangnya riwayat sebuah dosa menunjukkan bahwa datangnya dari iblis dan bala tentaranya, menyebabkan dia kita dapat kesimpulan bahwa dia datang dari iblis dan bala tentara. Dan iblis dan bala tentaranya ketika berhasil mengajak manusia, dia pun mengajak dengan cara yang sama kepada manusia yang lainnya, mengajak dengan cara yang sama kepada manusia yang lainnya, dan mempertahankan keberhasilannya untuk mengajak manusia ke jalan yang aneh bin ajaib, kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manakala melepaskan nafsu biologis kepada makhluk yang memang sudah Allah fitrahkan, itu adalah sesuatu yang disukai oleh manusia, sesuatu yang diinginkan oleh manusia, sesuatu yang dicintai oleh manusia, karena memang Allah sudah fitrahkan kepada manusia mencintai lawan jenisnya. Al-Quran, zuyyina linnasi hubbu minan nisa. Allah telah kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita, maksudnya kepada wanita. Wal aksu, sama, dan sebaliknya juga demikian. Wanita kepada kaum laki, sudah ada fitrah hati manusia, di dalam jiwa manusia, kecintaan kepada lawan jenis yang sudah Allah letakkan fitrah di dalam hati manusia. Kan tapi manusia ini, orang-orang yang sedang dibahas ini, makhluk-makhluk yang sedang dibahas ini, itu membalikkannya, menjauhi manusia, dan kemudian tangi sesuatu yang tabiat manusia merasa jijik kepadanya. Waliyadzubillah. Sekali lagi bahwa panjangnya riwayat dosa ini menunjukkan bahwa iblis terus memelihara dosa yang dia telah berhasil mengajak manusia kepadanya. Lihatlah semenjak zaman Nabi Lut sampai sekarang, liwat tetap terjadi. Padahal tabiat manusia pada dasarnya tidak seperti itu. Kita lanjutkan. Berkata Imam
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah rahmah, walladzina qalu hadduhul qatl. Dan para ulama yang mengatakan bahwa hukum bagi dia, hukum kriminal baginya adalah bunuh, ihtajju rawahu Abu Dawud min hadithi Ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata, beliau bersabda, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ah. Berapa yang mendatangi hewan, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tuha ma'ah, dan bunuh hewan yang dia datangi tersebut bersamaan dengan kalian membunuh. Bunuh dia dan bunuh hewannya. Riwayat Imam Abu Dawud, ya. Qalu wa li'annahu wad'un la bihal fakana fihi al-qatlu ka haddil luti. Mereka mengatakan bahwasannya ini adalah menyetubuhi sesuatu yang tidak diizinkan sampai, dan hukuman yang pantas baginya adalah dibunuh seperti hukum terhadap kaum homoseksual. Wa man lam yara alaihi haddan, dan para ulama yang memandang bahwa tidak ada hukuman kriminal bagi orang tersebut, qalu lam yasihha fihi. Hadis dalam masalah ini tidak sahih. Hadis yang di atas yang disebutkan itu tidak sahih. Sahha la qulna bih wa lam yahilla lana mukhalafatuh. Kalau hadis itu sahih, pasti kita akan berpendapat itu dan tidak halal bagi kita untuk menyelisih. Nah, para ahli ilmu, sebuah hadis sahih hanya ada satu hadis, dan hadis itu sahih dua perkara, mereka pasti mengambilnya. Para ulama ar-rasikhin fil ilmi tidak akan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali menemukan hadis lain yang maknanya bertabrakan dan juga sahih, sehingga terjadi tadarub, terjadi tumpang tindih dalam makna, sehingga mereka mengambil sebuah hadis yang sahih, bukan sengaja meninggalkan sebuah hadis yang sahih, kan, tapi mengambil hadis yang sahih lainnya, akan tapi sengaja menyelisih hadis Nabi. Seorang muslim, apalagi para ulama. Qala Ismail bin Sa'id, Imam Ismail bin Sa'id, sa'altu Ahmad, saya bertanya kepada Imam Ahmad, anil ladzi ya'til bahimah, terhadap orang-orang yang mendatangi hewan. Fawaqafa indaha, ketika itu Imam Ahmad terdiam dalam masalah tersebut. Walam yuthbit haditha Amr bin Abi Amr fi dzalik, dan beliau menyatakan bahwa tidak sahih hadis yang diriwayatkan oleh perawi hadis Amr bin Abi Amr dalam perkara ini, yaitu dalam perkara mendatangi hewan. Wa qala at-Tahawi, dan berkata Imam at-Tahawi, al-haditsu dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis menunjukkan bahwasanya hukumannya adalah wa aidan farawihi Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua yang meriwayatkan hadis bunuh ini adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qad afta bi annahu la hadda alaih. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengeluarkan fatwa, berfatwa, diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas fatwa, beliau mengatakan tidak ada hukuman kriminal khusus untuk orang yang melakukan hal tersebut. Qala Abu Dawud wa hadha yudhiful al-hadis, ini membuat hadis ini lemah. Wala rayna az-zajir at-tabi'i, dan tidak ada keraguan bahwasanya sesuatu yang tabiat menghalangi seseorang an ityanil bahimah, untuk mengenai hewan, aqwa minaz zajir tabi'i anit talawuth, lebih kuat tabiat yang menghalangi manusia untuk
sifat yang menghalangi manusia untuk mendatangi hewan itu lebih kuat daripada sifat yang menghalangi manusia untuk melakukan homoseksual. Walaysa al-amru annahuma fi nasi sawa, dan dalam masalah ini pada tabiat manusia tidaklah sama, fa ilhaqu bihima bil akhar, maka menyamakan hukum ini dengan hukum itu min afsadil qiyas taqaddam, termasuk daripada qiyas yang rusak sebagaimana masalah-masalah yang sebelumnya kita bahas. Karena yang mengatakan sama dengan hukum liwat menyamakannya. Akan tetapi Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa menyamakannya, mengkiaskan ini kepada itu adalah kias yang fasid, kias yang rusak, karena tidak sama mendatangi hewan dengan mendatangi sesama jenis. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sampai di sini dulu bahasan kita, karena memang sudah selesai bahasan daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di pagi hari yang berbahagia tentang 2 poin yang kita bahas di pagi ini, yaitu yang pertama ini mayat orang yang sudah meninggal, wa'iyadzubillah. Kemudian yang kedua mendatangi binatang, dan dosa ini ternyata sudah ada dari zaman kala, dan perbuatan aneh dan nyeleneh, aneh dan ajaib ini ternyata dari dahulu sudah ada, sehingga para ulama mefatwakannya, dan ini berhasil menyeret manusia untuk melakukan itu, dan ternyata sampai sekarang masih dilakukan orang, waliyadzubillah. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari antum dan antunna, para pemirsa, barakallahu fikum jami'an. Dan kalau ada pertanyaan antum yang kita bisa jawab di pagi hari yang mulia ini, kita punya ilmu dari Al-Quran atau hadis Nabi, fatwa para ahli ilmu untuk menjawabnya, maka kita akan menjawab bi'idnillahi azza wa jal sejauh ilmu yang ada pada kita. Kalau kita tidak tahu, maka kita katakan Allah. Pertanyaan pernah? Apa hukumnya mengunjungi suatu daerah di negara sendiri, seperti di Indonesia ini, yang penduduknya mayoritas adalah non-muslim, dengan tujuan berwisata? Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tujuannya adalah mubah. Tujuan sebuah perbuatan mubah, yaitu bertamasya, berwisata, ingin melihat keindahan sebuah negeri, dan tujuan yang mubah ini pun berada pada negeri yang mubah. Karena insya Allah yang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan bersafar ke negeri. Wallahu ta'ala alam. Namun nasihat anak pribadi, wallahu alam, nasihat anak pribadi kepada kaum dan kaum muslimat, saudara-saudariku, sebisanya kita menghindar tempat-tempat di mana akan merusak keimanan kita.
seperti sebuah tempat yang terkenal dengan kemaksiatan, terkenal dengan turis-turis yang kita tahu bagaimana mereka dengan aurat, bagaimana mereka terlalu bebas di dalam berpakaian. Maka jauhi tempat-tempat yang seperti itu. Dan tempat-tempat yang ingin kita lihat dari alam, keindahan alam di tempat lain lebih terjaga, pandangan kita lebih terjaga dan semacamnya. Ini nasihat anak pribadi, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ataupun harus berkunjung ke tempat-tempat yang seperti itu, maka tempat-tempat yang ke provinsi-provinsi yang seperti itu, jauhi tempat-tempat yang dihadiri oleh mereka-mereka yang seperti ini. Karena sebagian kaum muslimin, kita melihat bahwa datangnya mereka ke pantai yang di sana sudah ala barat, tidak lagi membuat mereka malu. Iman yang ada di hati mereka tidak lagi menghalangi mereka untuk datang, bahkan bangga. Terlihat dari mereka berfoto ria di sana dan kemudian memperlihatkan foto yang seperti itu kepada kaum kerabatnya seketika pulang dari wisata. Bukankah itu penuh dengan dosa dan maksiat? Dan orang-orang di tengah Anda adalah orang-orang yang dicintai Allah sekarang ini, ketika mereka belum muslim. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, namun yang sekarang ini realita mereka adalah orang-orang yang tidak seakidah dengan Anda. Maka nasihat anak jauhi, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menggerakkan lisan kekuatan lisan saat membaca bacaan sholat sir? Gerakan lisan sama dengan gerakan jahar, karena lisan digerakkan ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca ayat setelah Al-Fatihah. Lisan digerakkan ketika membaca doa-doa, zikir-zikir yang harus dibaca ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika tasyahud. Maka gerakan sama, bergeraknya sama, namun suaranya lirih. Sir hanya oleh diri kita. Sir bukan berarti mulut kita bungkem ya, diem gitu, sehingga bacaannya dalam hati, tidak. Namun lisan tetap bergerak membaca Al-Fatihah. Sedikit terdengar oleh diri kita. Terbukti bahwa Nabi kita tercinta Muhammad SAW ketika mengimami sholat sir, bibir beliau bergerak, membuat jenggot beliau pun bergerak, disebabkan bagian bawah bergerak membaca ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sebagian para sahabat di belakang beliau mendengar surat apa yang beliau baca, menunjukkan bahwasanya sirah diem, lisan kita tidak bergerak, bibir kita tidak bergerak, harus digerakkan. Namun suaranya hanya terdengar oleh kita dan tidak mengganggu orang yang sholat di kiri dan kanan kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita pelihara anjing untuk menjaga di belakang rumah, apakah itu dibolehkan? Tidak masuk di dalam izin yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Karena izin yang diberikan oleh Nabi untuk pelihara anjing hanya di 3 poin. Hanya di 3 poin. Poin yang pertama,
digunakan untuk mencari nafkah. Anjing digunakan untuk berburu, mencari nafkah. Berburu binatang yang kecepatan larinya melebihi kecepatan lari seorang insan, seorang manusia, sehingga membutuhkan hewan yang bisa dididik untuk mengejar hewan tersebut. Karena hewan ketika luka, dia masih bisa berlari, seperti yang kita ketahui. Apatah lagi kalau berburunya di padang pasir. Terkadang kecepatan seekor anjing melebihi kecepatan hewan buruan, sehingga dia sendiri bisa menangkap hewan tersebut. Ya. Maka hewan anjing digunakan untuk berburu mencari. Ini izin pertama dari Nabi. Izin yang kedua untuk menjaga hewan ternak. Seorang yang memiliki peternakan, dia membutuhkan anjing untuk jaga-jaga di hewan ternaknya. Kemudian yang ketiga adalah memelihara anjing untuk menjaga perkebunan. Sejauh yang ilmu yang ada pada anak, hanya 3 poin ini yang diizinkan manusia, izinkan seorang muslim untuk memelihara anjing, memiliki anjing dan memelihara anjing tersebut. Kalau tidak, maka wallahu a'lam diizinkan. Termasuk yang ditanyakan tadi, untuk jaga-jaga rumah. Nah, dan apabila seseorang memelihara seekor anjing untuk hal yang tidak diizinkan oleh syariat, maka ancamannya dahsyat. Ancamannya dahsyat. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, bagi orang-orang yang memang tulus untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat, bagi orang-orang yang memang cinta akhirat, sekali saja mendengar hadis ini, kalau hatinya penuh dengan keikhlasan dan ketulusan, akan membuat dia meninggalkan perbuatan memelihara anjing. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, selain tiga alasan tadi, ada orang yang memelihara anjing selain 3 alasan tadi, maka akan berkurang setiap hari pahalanya sebesar 1 qirat. Akan setiap hari pahalanya sebesar 1 qirat. Dan 1 qirat adalah sebesar gunung Uhud. Setiap hari pahalanya berkurang sebesar gunung Uhud. Hari ini berkurang pahalanya sebesar gunung Uhud. Besok berkurang pahalanya sebesar gunung Uhud. Besoknya lagi berkurang pahalanya sebesar gunung Uhud. Akibat dia memelihara anjing yang tidak diizinkan oleh syariat. Siapa yang rela? Siapa yang mau? Siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas hidupnya di dunia untuk mencari banyaknya untuk dia bawa ke akhirat? Siapa yang mau? Setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Berapa pahala kita? Untuk dikurangi oleh perbuatan kita 1 qirat per hari. Apakah amal ibadah kita yang kita kerjakan sudah pasti diterima? Jawabannya tidak. Belum pasti diterima, sehingga belum pastian pahala. Sementara kepastian berkurang ada. Maka nasihat anak kepada seluruh saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang masih hingga saat ini memelihara seekor anjing untuk hal yang tidak diizinkan syariat, maka bertaubatlah kepada Allah. Tinggalkan perbuatan yang memang akan membinasakan kita di akhirat. Dan jangan sampai penyesalan atas dosa ini terjadinya malah di akhirat. Ketika menyaksikan bahwa setiap hari pahalanya berkurang, setiap hari pahalanya berkurang. Berapa tahun Anda memelihara anjing? Kali 360 hari, kali sebesar gunung Uhud. Waliyadzubillah. Pengurangan yang luar biasa, dahsyat besarnya. Amal ibadah kita saja belum tentu diterima. Sementara pengurangannya pasti.
Adapun solusi untuk jaga-jaga rumah tidak mesti harus seekor anjing. Bisa dengan cara yang lain, bisa dengan cara membuat pagar. Bila perlu, buat pagar tinggi, sekira-kira manusia tidak sanggup untuk memanjatnya. Kekhawatiran kita besar. Dan serahkan perkara kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka solusinya bukanlah memelihara seekor anjing. Sebagian kaum muslimin untuk urusan ada orang yang tidak dikenal memelihara angsa. Karena angsa juga termasuk hewan yang heboh manakala didatangi oleh orang yang tidak dia kenal. Maka ini juga solusi. Kalau yang Anda inginkan adalah suara hewannya. Kalau yang Anda inginkan saudaraku, saudariku adalah, ini juga solusi dari memelihara anjing. Karena angsa adalah hewan yang untuk dipelihara. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana memiliki penyakit hasad ke adik ipar. Sesuatu hal. Pertanyaannya, kenapa penyakit hati ini sulit sekali untuk dihilangkan? Apa penyebabnya Ustaz? Dan apakah hasad bisa menyebabkan tubuh kita menjadi kurus? Syukran jazakumullah khairan dari seorang hamba Allah di Lubuk. Dan ini sekaligus merupakan pertanyaan kita terakhir pada pertemuan kali yang berbahagia ini. Saudara-saudariku mukmin dan muslimat, apa manfaat hasad untuk kita? Tanyakan kepada diri kita, manfaat hasad untuk diri kita apa? Kalau tidak bertemu manfaatnya, tambahkan pertanyaan, mudarat apa yang kita dapatkan dengan hasad? Jawabannya pasti ada. Hati kita tidak tenang, jiwa kita gelisah, badan kita kurus, tensi tinggi, tidur kita gelisah, hati kita terbakar, dan aneka ragam hal yang lain yang tidak nyaman yang diakibatkan oleh sifat hasad. Ditambah dengan yang lebih parah daripada itu, murka Allah kepada mereka-mereka yang memiliki sifat hasad, dosa dan maksiat. Setiap hari maksiat. Dan itu merupakan maksiat hati. Sehingga Allah Tabaraka wa mengajarkan manusia, kaum muslimin dan kaum muslimat, berlindung dari orang-orang yang hasad. Menunjukkan akan berbahayanya bagi manusia orang-orang yang punya hasad. Apatah lagi sekarang hasadnya kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Hubungan dengan kita, yaitu adik ipar kita sendiri. Untuk apa hasad? Tidak ada untungnya bagi kita hasad, sementara kerugiannya jelas. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita hidup untuk meraih ridho Allah. Dan salah satu ridho Allah diraih adalah dengan saling mencintai, saling menebarkan kebaikan, saling menyayangi, saling memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan itulah Rasul Anda. Yang Anda untuk jadikan sebagai suri tauladan. Dan yakinlah bahwa kesalahan adik ipar Anda, kalau dia salah kepada Anda, tidak akan sehebat kesalahan kufar Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi Muhammad depan memaafkan mereka.
membiarkan mereka, memaafkan mereka, Anda sendiri akan sengsara dengan hasad itu. Hasad kepada orang yang tidak ada hubungan apapun dengan kita, sudah tercela apalagi dengan orang yang adik ipar kita sendiri, yang dia merupakan saudara suami atau istri kita, atau dia merupakan suami istri daripada adik kita. Waliyadzubillah. Kalaupun dia kemudian sengsara, pasga adik sengsara, maka bertobatlah kepada Allah. Jauhi keinginan untuk memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Jangankan membuat sifat buruk kepada orang lain, berbuat sifat buruk kepada binatang pun bisa mendatangkan azab neraka. Apalagi kepada manusia. Dan Anda tidak bisa menjawab secara panjang lebar karena memang alasan untuk hasad ini tidak disampaikan di dalam pertanyaan ini, sehingga mungkin kita tidak bisa melanjutkan kepada nasihat yang lebih jauh daripada itu. Mudah-mudahan bermanfaat saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Dan kita tutup dengan permohonan kepada Allah, kepada Rabbul Izzah, agar kita diwafatkan di atas husnul khatimah. Dan semoga kita diberikan maghfirah dan ampunan di yaumil hisab. Kaki kita dikuatkan ketika berjalan di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.